Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat pemirsa NU Cilacap Online yang dirahmati Allah dan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Nahdien dan masyarakat Kabupaten Cilacap pada umumnya, serta seluruh pemirsa dimanapun dan dari manapun sahabat berasal. Pada kesempatan ini saya akan membahas tema tentang Islam dan inner beauty. Inner beauty, sebuah istilah yang terdiri dari kata inner dari bahasa Inggris, artinya dalam. Kemudian beauty artinya kecantikan. Maka secara sederhana inner beauty berarti kecantikan dari dalam. Maksudnya di sini adalah kecantikan dari dalam jiwa seorang manusia, dari dalam pikiran dan dari dalam hati. Nah, karena dari dalam, maka jenis kecantikan ini tidak bisa langsung dikenali atau dideteksi atau dilihat secara cepat. Nah, beda dengan kecantikan yang dari luar atau yang berada di luar. Nah, kecantikan yang berada di luar atau kecantikan luar tubuh manusia, khususnya dalam hal ini menunjuk pada perempuan, biasanya adalah sebuah konsep kecantikan yang menunjuk pada fisik seseorang. Dalam hal ini biasanya terdiri dari wajah, kemudian kulit tubuh, karena kulit tubuh itu adalah permukaan luar yang bisa segera dilihat oleh orang lain, kemudian rambut dan juga penampilan. Nah, kecantikan dari luar ini mudah dan cepat bisa dikenali dan dinilai oleh orang lain ketika bertemu dengan kita. Nah, sahabat sekalian, kecantikan dari luar atau kecantikan fisik sudah jamak dibahas, sudah sering dibicarakan, bahkan sering digembor-gemborkan dengan berbagai cara. Terutama hal ini ditangkap atau disambut oleh industri, yaitu industri kecantikan, dengan menawarkan berbagai produk kecantikan atau produk yang dianggap bisa meningkatkan tingkat kecantikan seseorang. Nah, misalnya kita kenal ada begitu banyak produk yang dimaksudkan untuk memperindah tubuh manusia, khususnya tubuh perempuan, mulai dari produk pemutih kulit, kemudian produk pelangsing, produk pelurus rambut, kemudian produk yang bisa membuat mata, hidung, dan sebagainya tampak lebih sesuai dengan standar kecantikan. Nah, menjadi masalah di sini ada karena standar kecantikan luar yang biasa dikenalkan dan diketahui oleh masyarakat adalah standar kecantikan yang sangat berstandar industri. Yaitu apa? Yaitu kulit putih, kemudian rambut lurus, kemudian hidung mancung, dagu lancip, dan sebagainya, yang itu kemudian ketika ada perempuan yang tidak memiliki kriteria fisik seperti ini, maka menjadi insecure. Insecure itu artinya merasa tidak nyaman, merasa tidak percaya diri. Karena apa? Karena merasa tidak cantik. Nah, hal ini kemudian menjadikan banyak sekali
mencari perempuan yang melakukan upaya besar-besaran, bahkan bisa dikatakan berlebihan, dalam rangka meningkatkan kecantikan luar itu tadi. Nah, upaya ini pada tingkat tertentu ternyata sampai pada taraf membahayakan perempuan itu sendiri. Kenapa? Karena produk-produk yang dipakai atau treatment yang dilakukan itu di luar kadar kemampuan badan untuk menerima. Misalnya apa? Misalnya adalah menggunakan produk pemutih yang mengandung zat merkuri, hidroquinon, yang itu menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan sangat berbahaya. Kemudian di sisi lain ajakan untuk mempercantik diri yang bersifat luar kepada kaum perempuan juga menjadikan biaya sangat mahal, sangat tinggi, dan yang lebih kemudian memakan banyak waktu. Nah, ini menjadikan perhatian kaum perempuan itu lebih pada bagaimana memperindah bentuk fisik, kemudian tadi merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, menghadapi konsep kecantikan luar yang semacam ini, kemudian dimunculkan istilah inner beauty, yaitu kecantikan yang terpancar dari dalam diri kaum perempuan. Dari dalam diri, sekali lagi, dari dalam hati, dalam pikiran, dan dalam jiwa. Seperti apa bentuknya? Konsep inner beauty menawarkan gagasan untuk memperindah sikap, memperindah perilaku, memperindah kata-kata, cara berkomunikasi, cara bergaul dengan orang lain, sehingga orang yang bertemu dengan orang itu merasa senang, merasa nyaman, merasa dihargai karena keindahan sikap, perilaku, dan kata-kata dari orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, kalau kita hubungkan dengan ajaran Islam, maka sangat sesuai dengan apa yang disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, di mana di dalamnya menekankan pada perilaku menghargai orang lain, kemudian berkomunikasi secara sopan, kemudian memiliki empati yang dalam terhadap orang lain, sehingga siapapun yang berada di dekatnya, kemudian siapapun yang bertemu dengannya akan merasa dihargai, akan merasa nyaman. Nah, apa saja kriteria inner beauty? Kita merujuk pada beberapa pendapat pakar. Inner beauty itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah mampu memancarkan suasana positif yang menjadikan orang lain tergerak untuk melakukan kebaikan. Nah, dalam hal ini Islam memiliki konsep solih dan solihah dan muslihah. Solihah artinya dia sendiri baik, orang yang baik, kemudian muslihah adalah menunjuk pada karakter orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, kemudian kriteria yang kedua adalah ramah. Ramah dalam hal ini bisa dideteksi dengan wajah yang murah senyum, kemudian bahasa tubuh yang menunjukkan kerendahan hati dan respect
terhadap keberadaan orang di sekitarnya. Nah, kita bisa bandingkan bahwa lawan kata dari ramah adalah cuek, sombong, tidak peduli. Nah, maka orang yang ramah, murah senyum, senyum manis, bukan senyum yang lain, itu pasti akan disukai oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena senyum adalah bahasa universal yang bisa diterima oleh siapa saja di manusia di muka bumi ini. Siapapun menerima senyum dari orang lain, dia akan senang daripada menerima wajah yang cemberut. Nah, dalam hal ini sebuah hadis Nabi menyatakan bahwa tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Artinya apa? Sedekah itu adalah sebuah tindakan yang bernilai kebaikan, mendatangkan pahala bagi yang melakukan dan menyenangkan bagi yang menerima. Nah, oleh karena itu tersenyum ramah itu sangat diutamakan, sangat ditekankan. Nah, ini adalah kriteria inner beauty yang kedua. Selanjutnya adalah memiliki empati yang dalam. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, terutama penderitaan orang lain. Artinya apa? Artinya orang yang memiliki empati, dia akan mudah tergerak untuk membantu orang lain karena dorongan rasa dia bisa merasakan penderitaan orang lain. Kemudian inner beauty, kriteria selanjutnya adalah menerima dirinya dengan bahagia. Menerima dirinya dengan bahagia artinya bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya, bentuk wajahnya, bentuk badannya, kemudian segala sesuatu yang ada dalam dirinya, kemampuan intelektualitasnya, kemampuan rohaninya, dan sebagainya, dia menerima dengan penuh sukacita. Nah, ini konsep syukur ini akan menjadikan seseorang itu tidak terobsesi menggapai sesuatu yang di luar jangkauan kemampuannya. Misalnya apa? Misalnya seseorang yang tidak memiliki rasa menerima dalam dirinya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah termasuk hal-hal yang tidak perlu diubah. Misalnya apa? Misalnya sekarang kita banyak menemukan kasus-kasus di mana perempuan kepengen terlihat sangat cantik dengan cara menyuntikkan bahan-bahan yang berbahaya seperti kolagen, kemudian suntik bibir, suntik hidung agar lebih mancung. Yang itu semua merupakan hal-hal yang tidak terlalu penting. Bahkan bisa dikatakan kalau dilakukan tanpa keahlian medis maka menjadi sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu ajakan konsep tentang inner beauty yang kalau secara istilah itu datang dari tidak datang dari istilah Islam sebenarnya, tetapi sangat berkesesuaian dengan ajaran Islam. Untuk apa? Untuk mengasah potensi dalam diri kita, yaitu potensi akal, potensi jiwa, dan potensi hati dengan sebaik-baiknya sehingga tampil menjadi karakter perempuan yang berakhlakul karimah, kemudian memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian apakah berarti dengan adanya inner beauty ini kecantikan luar menjadi tidak penting, boleh diabaikan? Nah, menurut pendapat saya tidak serta-merta begitu.
Tidak serta-merta karena kita sangat fokus pada kecantikan dalam, lantas kita abai terhadap penampilan, abai terhadap penampilan fisik. Nah, kalau kita mengabaikan penampilan fisik sedemikian rupa karena misalnya terlalu fokus pada kecantikan dalam, maka kita bisa menjadi tampil aneh. Aneh kenapa? Aneh karena misalnya jorok, karena mengutamakan senyum, kemudian tidak mau cuci muka, misalnya seperti itu. Kemudian tidak memperhatikan pakaian yang dikenakan sehingga tampil tidak sesuai dengan standar kesopanan pakaian pada umumnya. Nah, yang selanjutnya adalah maka menurut saya sebagai muslimah kita sangat penting dan perlu untuk menyeimbangkan usaha untuk tampil cantik baik secara luar maupun dari dalam. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya pertama adalah menjaga kebersihan badan, pakaian maupun barang-barang yang kita pakai untuk berpenampilan. Nah, bersih di sini tentu sangat sesuai dengan hadis an-nazafatu minal iman. Nah, jangan sampai karena kita terlalu fokus pada menjadi perempuan yang ramah, misalnya kita lupa untuk membersihkan badan, kemudian orang lain terganggu dengan bau badan kita, dengan bau pakaian kita yang mungkin tidak ganti berhari-hari. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kemudian kecantikan dari luar juga perlu kita asah, perlu kita optimalkan. Untuk apa? Untuk ekspresi, untuk mengekspresikan rasa syukur kita bahwa kita diberi anugerah tubuh yang sehat, yang baik, maka kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memanfaatkan bahan-bahan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bahan yang masih berupa bahan mentah maupun yang sudah diolah oleh pabrik, dengan proporsi sewajarnya dan sesuai kemampuan masing-masing. Tidak perlu sampai mengada-adakan atau menghalalkan segala cara demi untuk tampil cantik. Nah, selain itu, sebagai muslimah, kita juga menurut saya sangat penting untuk memperhatikan jenis kosmetik dan jenis produk perawatan yang kita pakai. Sebagai kepedulian dan kesadaran serta bentuk ketakwaan kita kepada Allah, maka menurut saya kita hanya perlu memakai produk-produk yang kita tahu jelas kehalalannya. Kemudian kita pastikan bahwa produk-produk itu tidak mengganggu acara kita, kepentingan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, kenapa begitu? Karena di pasaran saat ini juga banyak beredar produk-produk yang bisa meningkatkan kecantikan yang diklaim, maksud saya diklaim, dipromosikan bisa meningkatkan kecantikan, tetapi pada saat yang sama ketika kita memakainya maka beresiko ibadah kita menjadi tidak sah. Contohnya apa? Contohnya penggunaan bedak, penggunaan kutek kuku yang menghalangi sampainya air kepada anggota badan kita ketika wudhu, sementara kita tidak mau membersihkannya terlebih dahulu ketika mau sholat. Nah, ini adalah sebuah masalah yang terlihat sederhana tetapi bisa berakibat pada terganggunya kesahan ibadah-ibadah kita yang menurut saya itu bertentangan dengan prinsip ketakwaan. Boleh menggunakan produk-produk yang seperti itu tentu dengan konsekuensinya masing-masing, yaitu rajin membersihkan sehingga upaya kita untuk tampil cantik di hadapan manusia tidak mengganggu usaha kita untuk tampil takwa di hadapan
hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.